Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita masih beristiqomah mengikuti pengajian meskipun bertatap mukanya via Zoom. Mudah-mudahan saya dan kita semua yang istiqomah dalam pengajian, dalam berzikir, Allah Subhanahu wa taala kabulkan semuanya doa-doa dan harapan kita semua di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pengen menikah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segerakan jodohnya. Yang ingin diberikan keturunan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan mudah-mudahan bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Yang sudah memiliki anak, mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang saleh dan Amin. berbakti kepada kedua orang Amin. tuanya, Amin berguna ya bagi rabbal agama alamin. bangsa, dan mudah-mudahan yang sakit terkhusus pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kita, dan Amin amin. terpenting kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Ada satu doa tadi yang kita baca itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa makhluknya Allah. Longsor, makhluknya Allah bukan? Makhluknya Allah. Banjir, makhluknya Allah? Makhluknya Allah. Bahkan COVID, corona juga makhluknya Allah. Semuanya, kebakarankah itu, pesawat,kah itu, semuanya adalah makhluknya Allah. Maka tadi yang kita baca adalah doa kita minta perlindungan dari segala macam mara bahaya yang disebabkan karena makhluknya Allah. Lalu dilanjutkan dengan kembali bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada satupun yang memberikan bahaya di langit maupun di bumi karena Allah Maha Alim. Allah Maha mengetahui, Masya Allah. Jadi ketika tadi kita baca doanya Ibu dan Bapak, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan apa yang ada di atas bumi dan apa yang berada di atas langit. Jadi Bapak dan Ibu, berbahagia yang istiqomah, yang pagi ikuti kajian, yang maghrib ikuti kajian, insya Allah cepat sehat, cepat pulang, balik lagi dengan keluarganya. Ustadz, tapi kan penyakit kita medis. Medisnya kita itu adalah ikhtiar. Yang memberikan kesembuhan, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman kudu begitu, ya. Orang beriman tuh harus percaya dengan kekuatan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, sakit itu penyebab dan hakikat yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Caranya dengan apa? Dengan zikir, dengan doa. Jadi Bapak dan Ibu yang konsisten tiap pagi ikuti kajian kami dan maghrib, mudah-mudahan diberikan segala kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kawan-kawannya yang belum pernah ikut ngaji, diajak sama kita. Ya, ayo follow kajian kita. Diajak tuh pelan-pelan, ya. Dibandingkan di rumah atau di kamar, ya, habis sholat atau habis makan, main HP, buka IG, buka Facebook, kurang ada manfaatnya, mendingan ikutan kajian. Ya Bu, insya Allah dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema pada kesempatan yang ini yaitu adalah mendidik agama kepada anak kita. Dalam Islam sudah kita jelaskan beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali bagaimana cara Islam mendidik anak-anak. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 9, "Waliyakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim walyattaqullah walyaqulu qaulan syadida." Dan hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ketika firman Allah berarti menunjukkan sebuah wasiat, sebuah perintah, sebuah nasihat untuk kita semua. Hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, khawatir apabila kalian meninggal lalu kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim.
kamu takut kepada mereka kalau kamu tinggalkan mereka dalam keadaan lemah. Ulama-ulama kontemporer, susah sekali bahasanya. Ulama-ulama modern mengatakan bahwasannya lemah di sini satu, jangan sampai kita tinggalkan anak kita lemah iman dan takwa. Bapak Ibu, jangan sampai kita tinggalkan anak kita, cucu kita, generasi kita lemah iman dan takwa. Ini modal utama. Kalau orang dagang itu perlu modal. Modal utamanya adalah iman dan takwa. Sama dengan anak kita. Ketika tumbuh harus ditanamkan iman dan takwa. Itu yang pertama. Jangan sampai kita tinggalkan anak kita dalam keadaan lemah iman dan takwa. Sekuat apapun kita membiayai anak kita untuk belajar bahkan sampai studi ke luar negeri, sampai mendapatkan gelar profesor, berapa banyak mohon maaf profesor atau doktor orang-orang intelektual yang akhirnya pakai baju orange. Nah, baju orange. Baju yang ada bacanya tahanan KPK. Karena tidak dimulai dengan nilai iman dan nilai keagamaan. Yang diketahui orang tua hanya bagaimana anak saya pintar, cerdas, ranking 1, bisa sekolah ke luar negeri, dapat gelar, selesai, dapat pekerjaan yang bagus, punya jabatan, kelar. Tapi tidak diingatkan bagaimana pondasi iman dan takwa. Maka kata ulama, jangan sampai kita meninggalkan anak kita dalam keadaan generasi yang lemah iman dan takwa. Penting ini. Imtak, iman dan takwa. Harus diajarkan. Maka itu di pesantren-pesantren Bapak dan Ibu, ada namanya Akhlakul Banin, kitab. Kitabnya tipis sekali, tapi dikaji oleh banyak santri. Bagaimana akhlak anak-anak laki-laki, lalu ada akhlakul lil banat, akhlak-akhlak untuk perempuan-perempuan kecil. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, jangan sampai anak kita lemah iman, lemah takwa. Apapun dia profesinya nanti, entah dia menjadi pengusaha, tetap iman dan takwa yang paling utama. Entahkah dia jadi tentara, iman dan takwalah yang menjadi modal utama. Apakah dia jadi polisi, iman dan takwalah modal utama. Apakah dia jadi dokter, perawat, apapun itu, ketika iman dan takwa yang menjadi pondasi dan menjadi dasar awal, anak kita sukses bukan cuma dunia, tapi dapat juga kesuksesan di akhirat. Masya Allah. Yang kedua kata ulama, apa yang dimaksud lemah meninggalkan generasi? Yaitu adalah jangan sampai kita tinggalkan anak kita lemah dengan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh sambil minum, boleh sambil makan, dengarkan ini. Tenang saja, kita berbicara ini rahasia Bu ya, jangan bilang siapa-siapa nih. Ya. Yang kedua ini Bu, ya, jangan sampai meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah ilmu. Selain menanamkan iman dan takwa, ilmu penting. Diajarkan dia. Diajarkan dia bagaimana tentang ilmu agama. Meskipun tidak ada sekat antara ilmu agama dan ilmu dunia, semuanya berbentuk ilmu harus diajarkan. Saya satu ketika begitu mirisnya, begitu sedihnya, berapa banyak anak-anak orang Islam hari ini. Saya nggak mau komentari agama lain anak-anaknya, tapi saya mau komentari bagaimana anak-anak kita yang berada di ibu kota ataupun di daerah-daerah. Semangat menuntut ilmu agamanya dinomor sekiankan oleh orang tuanya. Orang tua hari ini kebanyakan tidak peduli bagaimana nilai-nilai agama, nilai-nilai ilmu keagamaan. Paling gampang seperti ini contoh. Berapa banyak orang tua kita ngancem ketika anaknya badung, orang tua bakal bilang, lu kalau badung, gue masukin pesantren. Sering nggak Bu dengar kalimat gini Pak? Sering nggak? Sering ya? Lu kalau badung, kalau nakal, gue masukin pesantren. Seolah-olah framingnya anak pesantren adalah anak-anak yang badung, anak-anak yang nakal. Padahal di pesantren itu adalah multi keilmuan yang harus dipelajari oleh anak-anak yang cerdas. Anak nggak dapat sekolah negeri, masukin pesantren. Punya anak 5, yang 1 nggak ada yang masuk pesantren, kecuali yang paling bodoh masuk pesantren.
Padahal di pesantren pelajarannya multidisiplin ilmu. Al-Qur'annya saja belum cara membacanya, cara tajwidnya, cara tilawahnya, belum tafsirnya, belum yang lainnya, nagomnya, belum ilmu-ilmu kearabannya, entah itu nahwunya, sorobnya, dan yang lainnya, balagoh. Tapi kita kirimkan anak kita di pesantren yang bodoh dan nakal lagi. Padahal di pesantren membutuhkan otak yang cerdas, membutuhkan otak yang cemerlang untuk menangkap semua ilmu itu. Ilmu agama ini luas Bapak dan Ibu. Masya Allah. Jadi kita tanamkan. Nah, bagaimana kalau kamu dari kecil kita ajak untuk menghafal Quran. Menanamkan ke ilmu agama. Jangan sampai anak kita lemah ilmu. Udah miskin, mohon maaf. Udah miskin, bodoh. Tertindas kita, Bu. Ya. Kita akan kalah dengan orang-orang yang memiliki slogan ilmu. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang mengutamakan ilmu. Wahyu pertama yang turun berbunyi Iqra, bacalah. Menunjukkan bahwasannya orang Islam wajib untuk banyak baca. Anak kita sekarang yang perempuan wajibnya apa, Bu? Bacain TikTok. Udah gitu dipraktekan. Udah gitu di-share, membuka aurat, goyang-goyang, joget-joget. Padahal disuruh Islam menambah keilmuan, Iqra. Bacalah engkau. Masya Allah. Baca matematika, baca bahasa Inggris, baca sejarah, baca geografi, baca fisika, baca IPA, IPSK itu. Disuruh baca semuanya, ditanamkan terlebih dahulu dengan ilmu. Jadi Bapak dan Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menyalahkan pihak-pihak lain ketika agama Islam ini turun-menurun atau ketinggalan jauh dengan orang-orang. Kenapa? Karena ketidaksadaran kita untuk menanamkan ilmu kepada anak-anak kita. Hari ini saya sedih. Sedih, Bu. Tapi nggak nangis ya, lucu ya. Sedih. Baca di Facebook. Berapa banyak orang hari ini gara-gara uang 300.000. Ibu tahu uang apa, Bu? Uang bansos. Ada yang nggak dapat teriak-teriak di Facebook, di sosial media. Gara-gara uang 300.000. Itu kenapa, Bu? Karena kebodohan. Karena faktor tidak memiliki ilmu. Bagi orang-orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya, tanamkan kepada anak kita. Saya selalu bilang sama santri saya, itu begitu nasihat ini disampaikan dari keluarga saya. Orang tua boleh miskin harta. Orang tua boleh miskin benda. Tapi orang tua tidak boleh miskin motivasi, miskin nasihat untuk anaknya. Jangan sampai. Mari kita bangun anak-anak kita dengan semangat motivasi tentang ilmu. Ajarkan dia ilmu. Temani dia untuk belajar selalu. Kalau anak kita yang sukses, siapa juga yang senang? Ibunya dong, betul? Ya, punya anak 5. Saya selalu gambarkan sama orang-orang tuh begini, Bu. Punya anak 5. Yang satu jadi kiai. Profesor Dr. Kiai Haji. Wah. Gelarnya LCMA. Yang satu jadi kiai. Yang satu jadi anggota DPR. Yang satu jadi dosen. Yang satu jadi advokat, pengacara. Yang terakhir jadi PNS. 5 anaknya sukses-sukses semua. Padahal keluarganya miskin. Coba ini. Akhirnya apa? 5-5-nya setiap bulan datang. Yang kiai bawa berkat 2 sama parcel. Kiai ini habis pulang ceramah nih. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Oh, anakku, habis ceramah di mana hari ini? Biasa, Ma. Habis keliling Jabotabek. Jadwal 1 hari 7 tempat. Masya Allah. Maaf, Ma, nggak bisa ngasih banyak-banyak. Ini ada berkat 2, kita bagi 1. Dan ini uangnya, Ma, amplop, Ma. Masya Allah. Nggak banyak sih, Ma. Cuma 10 juta. Waduh. Emaknya, Ma, nggak dikasih tapi bangga, ya Allah. Anaknya udah sukses, bisa berdakwah. Senang itu orang tua. Yang kedua datang anggota DPR.
berkat doa mama, alhamdulillah saya kepilih menjadi orang wakil rakyat. Saya nggak bisa ngasih banyak-banyak, Mak, sebulan. Paling cuma 100 juta, Mak. Masya Allah. Nikmat banget itu ibu ya. Tiap bulan nanggepin duit orang Betawi. Duduk aja. Yang satu datang jadi advokat, bawa uang, bawa kendaraan, bawa yang satunya datang, yang dosen bawa tiket umroh buat emaknya. Masya Allah. Sebaliknya nih. Ini orang yang pertama yang menanamkan iman dan ilmu kepada anak-anaknya. Sebaliknya, orang tua yang cuek bebek, tidak mau peduli, no care kepada kehidupan anaknya, terserah anaknya mau jadi apa, tidak ada nilai tarbiyah dalam keluarganya. Yang kelima, semua anaknya menjadi tersangka. Waduh. Yang satu pembunuh, nauzubillah. Yang satu pengedar sabu, yang satu tukang begal, yang satu tukang nyolong, yang satu koruptor. Pusing nggak ibunya kira-kira? Setiap hari datang surat panggilan dari kepolisian. Emaknya nangis, ya Allah. 5-5-nya dimasukin dalam penjara. Coba. Karena tidak dimulai dari pendidikan yang baik. Maka itulah Bapak dan Ibu, yang pertama jangan sampai lemah iman dan takwa, yang kedua jangan sampai lemah ilmu, yang ketiga jangan sampai, ini terakhir, lemah ekonomi. Bapak dan Ibu yang hari ini bekerja, berusaha, berdagang, mudah-mudahan Allah SWT luaskan rezekinya untuk menafkahi anak-anak kita, mensekolahkan anak-anak kita, untuk mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ketiga ini, kita jangan sampai meninggalkan generasi kita dengan ekonomi yang rendah, dengan ekonomi yang sulit. Mudah-mudahan saya doakan Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang dilimpah luahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja Bapak dan Ibu yang saya bisa sampaikan karena berhubung waktu yang begitu singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, kesehatan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita doakan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan ijabahi apa harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.